Man kataba bismillahi fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamuddur rahman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ah wa zayyana al-layaliya bi lailatul qadri wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadan wa zayyana al-masajida bil ka'bah wa zayyana al-kutuba bil qur'an wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, kita masih menerangkan tentang keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah, barang siapa yang menulis akan kalimat bismillah, fajawwada ta'ziman, maka ia membaguskan karena mengagungkan lillah bagi Allah, tulisannya dibagusin tuh. Ghufira lahu ma taqaddama, maka diampuni lahu bagi yang menulis, ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lalu daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Ya, tibang nulis tuh. Di sini di dalam syarahnya dikatakan, wa fi riwayatin lil Khattab, ya, diriwayatkan oleh Imam lil Khatib, ya, Imam lil Khatib Al-Baghdadi wa Ibni Asakir an Zaid bin Thabit, dari Imam Ibnu Asakir dari Zaid bin Thabit, dikatakan idza kataba bismillahirrahmanirrahim, idza katabta bismillah, apabila engkau menulis akan kalimat bismillah, fabayyinis sin, ya, maka perjelas huruf sinnya, ya, fabayyinis sina fihi, maka perjelas huruf sin pada kalimat bismillah. Ai idza aradta kitabata dzalika, yakni apabila engkau menghendaki akan menulis yang demikian itu, fa azhiris sin, maka tampakkan huruf sin, wa waddih sunanaha ijlalan ismillahi ta'ala, ya, disuruh tampakin tuh huruf sinnya dan perjelas penulisan gigi-gigi huruf sinnya, kan huruf sin kayak ada giginya tuh, ya, jadi dibagusin tuh huruf sinnya tuh. Kenapa ijlalan ismillahi ta'ala? Karena memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh bagusin tuh, ya, kalau bisa, ya, buku anak-anak kita tuh yang pada sekolah, karena masing-masing ada mata pelajarannya tuh, ya, di depannya tulisin tuh
Bismillah, awalin. Mau dipakai selawat juga boleh. Yang cakep, mudah-mudahan nanti bawa keberkahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menulis oleh salah seorang di antara kalian akan kalimat bismillahirrahmanirrahim, idza arada ayaktubuha, yakni apabila menghendaki bahwa ia menulis akan kalimat bismillah, falyamuddar rahman, maka hendaknya ia memanjangkan ya kalimat ar-rahman, ay hurufahu, yakni huruf-hurufnya, bi ayyamud dan lam, ya, dengan membuat tinggi huruf lamnya, wal mimah, dan memanjangkan huruf mimnya, wa yujawwifan nun, dan membuat lengkung huruf nunnya, wa yata'annaqa ay yuhsina bidzalika, memperindah, yakni membaguskan pada yang demikian itu. Jadi dibagusin tuh tulisan bismillahnya, ya. Ini kan kadang-kadang kita nulis bismillah semau-mau kita, ya. Bahkan kadang-kadang di undangan tuh bismillah, ada nggak? Undangan pernikahan suka ada ya. Kadang-kadang tuh selesai dibaca di rumah kita, kadang-kadang buat ganjelan pintu, buat ganjelan lemari. Jangan, saudara, ya. Ini saya baca berikut dengan syarahnya ya. Kalau di situ cuma matannya saja. Ya. Rawahul Khatib wa Dailamiyu, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dan Imam Ad-Dailami an Anas bin Malik, dari Anas bin wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana samaa bil kawakib, menghiasi oleh Allah ta'ala akan langit, bil kawakib, dengan bintang-bintang, dengan planet-planet. Tuh langit dihiasi dengan adanya banyak bintang dan planet. Wahia asyamsu wal qamar wan nujum, yaitu ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi akan malaikat itu dengan malaikat Jibril. Bahkan dikatakan wa huwa naqibul malaikah. Malaikat Jibril itu jenderalnya malah polisi, ada kapolsek, ada kapolda, ada kapolres, ada kapor. Kira-kira yang jadi jenderal yang mana? Kapolri. Ya. Malaikat jenderalnya itu malaikat Jibril. Ya, makanya dalam satu kisah, saudara, ya, ketika Allah menciptakan surga yang namanya Jannatu Adnin, kan surga banyak nih. Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatu Adnin, ada Jannatul Ma'wa. Maka Allah perintahkan Jibril, hai Jibril, kau lihat noh ciptaanku, kata Allah. Surga yang namanya Jannatu Adnin. Begitu datang nih Jibril, walaupun dia malaikat, jenderalnya malaikat, datang tetap dia memberi salam kepada malaikat penjaga pintu surga. Siapa? Ridwan. Ya. Enggak mentang-mentang jenderal main masuk aja, enggak. Begitu masuk, tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari surga Jannatu Adnin. Maka Jibril sujud. Dia mengira itu nur Rabbi, cahaya Allah. Ada suara yang memanggil, ya Jibril irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Ternyata cahaya itu bukan cahaya Allah, tapi bidadari. Tuh mesem, giginya tuh bersinar kayak iklan close up. Ya. Tuh giginya keluar sinar. Jibril sujud, dipikir ini cahaya Allah. Begitu dia bilang irfa' ra'saka ya Jibril, angkat kepalamu, saya ini bukan Allah, saya ini bidadari. Tuh Jibril ngelihat bidadari, saudara, ngeces, ngiler. Apa tuh kalau ngiler gitu? Ya, ngiler ya? Padahal kan malaikat kagak punya nafsu. Ngelihat bidadari, Masya Allah, Jibril ngiler. Itu bidadari, ibu-ibu, kalau diibaratkan, saking cakepnya, saking beningnya, kalau dia minum air,
Di tenggorokannya air berjalan kelihatan tuh. Tapi bukan iklan Pocari Sweat, bukan. Ya, ada nggak Pocari Sweat? Ada. Ya, Jibril bisa jadi dia ngiler. Bagaimana orang nggak ngelapangan ngelihat ntar. Ya, ketika ditanya, engkau diciptakan untuk siapa? Maka kata bidadari, aku diciptakan buat orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Tuh. Ini kita datang hujan-hujan begini karena mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan besok kita dapat bidadari-bidadari. Ya. Aminnya kencang banget. Wa zayyanal jannata bil huri wal qusur, dan dihiasi surga itu bil huri wal qusur, dengan bidadari, wal qusur, dan gedung-gedung. Jadi di dalam surga itu, saudara, banyak gedung. Ya. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan man qara'a suratal ikhlas, siapa orang yang baca surah al-ikhlas 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu istana di dalam surga. Tuh. Baca qul huwallahu ahad 11 kali. Makanya dicondet, saudara, kalau ada orang meninggal sambil nunggu jamaah yang lain nih di Balai Kambang, itu dikasihin biji kacang. Baca tuh kulhu, 1 biji kacang, 10 kulhu. Ya. Cuman kalau orang pendatang ada yang paham, ada yang enggak. Ya, karena dia ada yang tahu, ada yang enggak. Kebangetan kagak ngerti, dia kagak pernah ngaji. Kata ustadz yang datang duluan, bapak-bapak sambil nunggu jamaah yang belum hadir, ini dibagiin biji kacang biar pada kagak ngobrol. 1 biji kacang, 10 kul. Bener dia baca kulhu, 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 kulhu. Tahu-tahu udah berapa banyak dia setumpuk. Tanya, Mas datang jam berapa? Gak lama Pak Ustadz. Pak Ustadz lama datang, saya baru sampai. Nah ini udah banyak amat. Tadi Ustadz yang di dalam suruh, kalau jamaah yang belum datang suruh baca kulhu. Emang kulhu apaan? Kulhu, 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 kata dia. Dia baca kulhu, padahal bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allah, Allahus, lam yalid, walam yakul. Jadi kalau kulhu itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mesti jumlahnya 100.000. Ntar dihatamin tuh, ya. Udah pernah belum bikin hatam buat orang tua kita? Kulhu 100.000. Tuh, ya bikinin, ya. Kulhu 100.000. Kalau la ilaha illallah bisa 70.000. Kata Yazid Al-Bustami dalam satu perkataannya, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 70 alfa marrah, 70.000, ya, kanat lahu bara'atan minan nar, maka adalah bagi orang itu terbebas dari api neraka. Tuh, kalau la ilaha illallah 70.000, kalau kulhu 100.000, kalau Quran 1 kali Nah, kebanyakan kita kan biasanya hatam Quran 3 hari, 7 hari hatam. Kalau bisa bikinin kulhu juga. Baca dulu 100.000, ntar didoain tuh, baca doanya. Kalau doa khatmul Quran kan Allahumma inna nastaraina nafsal marhum Bapak Rumit bin Bapak Ribet bisawabi qiraati khatmil Quran. Nah, ntar dia Allahumma inna nastaraina nafsal marhum Bapak Rumit bin Bapak Ribet bisawabihi suratil Ya, iya begitu. Jumlahnya 100. Kalau la ilaha illallah kalimatul ikhlas wahiyya 70 alfa marrah. 70.000. Jadi bikin. Ya kagak tahu dah tuh berapa hari. Makanya di daerah di beberapa kampung beda-beda dia tahlilnya. Kalau dari Cilandak ke Sonoin setiap malam tahlilnya 300. Dihitung jumlah orang yang hadir. Yang hadir ada 100. Ustadz yang bawa 300. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah 300 dikali 100 orang. Berapa tuh malam, catat. Gitu, ya. Kalau kita 100.000. Kalau 100 juta ya dower. Iya, ya.
Cuman kalau kita di sini tahlilnya nggak ada yang lama. Sebab kalau ustadznya lama dicerang ustadznya. Iya. Jadi boleh pakai Quran 1 kali khatam, boleh pakai surah Al-Ikhlas 100.000, boleh pakai tahlil 70.000. Ya, terserah dah mau pilih yang mana. Kalau bisa hatamin buat orang tua kita, ya. Dari sekarang kerjainnya nyicil, ya. Nyicil. Jadi Allah hiasi surga itu dengan bidadari dan gedung-gedung. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin, dan dihiasi para nabi itu dengan nabi kita. Makanya tuh ada qasidah tuh Bang Heru suka baca kalau Maulid. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Itu Zainal Anbiya maknanya penghias. Ya, penghias para nabi. Ini kan ibu-ibu baca Maulid sih jago, pinter. Kalau ditanya emang Zainal Anbiya artinya pokoknya Zainal Anbiya dah. Ya. Agak ngerti dia maknanya, ya. Penghias semua nabi-nabi, di dadanya ada nur nabi kita Muhammad. Tuh, ya. Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar api karena ada nur nabi kita Muhammad. Ya. Nabi Nuh alaihi salam enggak tenggelam dengan banjir bandeng. Baru bandeng tuh belum tongkol. Ya. Karena ada nur nabi kita Muhammad. Makanya disebut dengan Zainal Anbiya. Ya, kiai aja dulu, saudara, ada dai 1 juta umat, tuh ya. Masih ada almarhum almaghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu berasa tuh saudara kalau misalnya kita dengar rekaman beliau di televisi, di radio, apalagi menjelang maghrib, ya, bulan puasa. Enak tuh, ya, beliau. Dan beliau semua kalangan. Mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, nggak ada yang pernah mensweeping beliau ceramah. Semuanya menerima hebatnya gaya bahasa beliau. Maka disebut dengan dai 1 juta umat. Maka dihiasi para nabi dengan nabi kita. Wa zayyanal ayyama biyaumil jumu'ah, dan dihiasi hari-hari itu dengan hari Jumat. Maka disebut Sayyidul Ayyam, ya. Hari Jumat. Kalau dulu kita sekolah di madrasah, saudara, kalau udah jam 10 tuh masjid nyetel kaset, hati kita gelisah udah. Udah nyetel kaset nih, belum pulang. Masih ulangan, ya. Kita gelisah tuh. Kalau ada perasaan kita begitu tuh di hati kita tuh berarti iman kita bagus tuh. Ya. Bahkan ada orang yang masjid udah nyetel Quran, dia santai aja, biasa aja, nggak ada rasa. Tapi kalau orang yang biasa ibadah, denger tuh panggilan Allah, ada rasa deg-degan pengen cepet-cepet, ya. Di mana ntar kita Jumatnya, begitu saudara, ya. Jadi dihiasi hari-hari itu dengan hari Jumat. Wa zayyanal layaliya bilailatul qadri, dan dihiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Tuh, Lailatul Qadar. Kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Dan adanya di bulan Ramadan. Ini udah masuk bulan Maulid. Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau udah Maulid juga udah nggak berasa, udah tahu-tahu Ramadan. Perasaan baru kemarin, ya. Wa zayyana syuhuru bi syahri Ramadan, dan dihiasi bulan-bulan itu dengan bulan Ramadan. Kagak enak juga kalau kagak ada bulan Ramadan. Berkah bulan Ramadan, saudara, itu kolak, ya, biji salak di luar Ramadan keras, di bulan Ramadan empuk, saudara. Ya. Iya, bahannya lain. Dan enak kalau bulan Ramadan. Kita nggak ngapa-ngapain tapi rezekinya tuh ada aja tuh. Padahal aktivitas kita berkurang. Pola hidup kita berputar 180 derajat. Malam buat siang, siang buat malam. Lihat dah, pagi sepi jalanan, ya. Siang sepi, ntar zuhur habis asar rame.
Ya, enak, ya. Kalau nggak ada bulan Ramadan, nggak enak, ya. Maka dihiasi bulan itu dengan bulan wa zayyanal masajida bil Ka'bah, dan dihiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zainal kutuba bil Qur'an, dan dihiasi kitab-kitab itu dengan ada Injil, Taurat, Zabur, yang menjadi penghiasnya itu wa zayyanal Qur'ana, dan dihiasi Al-Qur'an itu bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillah. Itu Quran 6.666 ayat dihiasi dengan kalimat bismillah. Ya, makanya saudara, itu guru namanya Kiai Nur Ali Bekasi, Pondok Pesantren At-Taqwa, ketika beliau ngajar di Pulau Sembilangan, dijemput pakai kapal laut, ya, pakai perahu, perahunya mogok, beliau turun saudara, jalan, bisa jalan di atas air. Yang jemput tanpa sadar pegangan tangan Kiai Nur Ali, bisa jalan juga. Naik ke atas, ngajar beliau. 15 menit sebelum waktu Isya ada sesi tanya jawab. Yang nanya pertama yang jemput, Pak Kiai, saya mau tanya. Iya, mau nanya apa? Tadi waktu perahu mogok, kok Pak Kiai bisa jalan di atas air? Apaan bacaannya? Kata Kiai Nur Ali, saya nggak baca apa-apa, cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai diterangin sama Kiai Nur Ali, tuh orang langsung turun keluar masjid, pengen jalan lagi di atas air. Begitu nyemplung, kelelep saudara. Kenapa begitu bacaan bismillahnya sama, tapi dia kok tenggelam? Ahlu zikri, ahlu ta'ati. Orang yang banyak zikir, orang yang taat kepada Allah, ya, ahlu ta'ati, itu ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Kiai Nur Ali saudara, dalam satu biografinya, kalau udah masuk bulan Rajab puasanya 1 bulan. Sya'bannya 1 bulan. Sambung sama Ramadan. Wah, kalau kita ngikutin susah saudara. Dalam rangkaian ibadah hajinya aja umrohnya sampai 40 kali. Wah, kalau ngikutin susah saudara. Orang yang banyak taatnya, Allah berikan dia karomah. Ahlu taati, ahlul karomati. Orang yang banyak taatnya kepada Allah, Allah berikan dia karomah. Karomah nggak perlu cari ke Gunung Kidul, nggak perlu minta amanyi roro, nggak perlu. Kalau kita banyak taat juga ntar Allah berikan kita Salah satunya karomahnya beliau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ngapain aja kalau bisa bismillah. Nah, ini 10 ya, hadhihi asyaratu asya'a hadhihi asyaratu asya'a. Ini 10 ya, menghiasi bi asyarati asya', ya, menghiasi dari yang 10 dihiasi dengan yang 10. Salah satunya Al-Quran 6.666 ayat dihiasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa kita ngapain aja bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa abtar adzan. Ya, setiap perkara yang kagak diawali dengan bismillah maka hilang keberkahannya. Kalau bisa ngapain aja bismillah. Makan bismillah, minum bismillah. Insya Allah, Allah berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.